Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa untuk senantiasa kita memanjatkan kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sore hari ini kembali Allah izinkan kita dalam kesempatan dan kesehatan yang berpadu, yang alhamdulillah menjadi wasilah kita untuk bisa bermajelis ilmu. Mudah-mudahan menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah yang ada di muka bumi ini. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan, mengikuti setiap sunnah-sunnahnya. Berharap kita menjadi bagian di dalamnya, berharap dengannya kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya menyambut pandangan semua sugeng rawuh, selamat datang di tempat ini. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan adalah perjalanan yang penuh dengan barokah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita di sini menjadikan wasilah jalan kita untuk dianugerahi, dirizkikan oleh Allah banyak ilmu-ilmu yang akan membawa dampak kebaikan dan manfaat kita untuk mengibadahi Allah. Dan mudah-mudahan perjalanan panjenengan semua menjadi jalan dimudahkannya panjenengan semua, kita semua menuju kepada jannah-jannahnya Allah, jannah yang ada di dunia dengan berbagai macam karunia kebahagiaan yang Allah hadirkan dalam hidup dan kehidupan kita. Lebih-lebih lagi jannah yang kita nanti-nantikan, yaitu jannah kelak di akhirat nanti, yang menjadi harapan-harapan dari Allah untuk dihadirkan atas diri-diri kita dengan ibadah-ibadah kita selama diperjalankan dalam kehidupan di dunia ini. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, informasi syukur kembali perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua. Hari ini kembali Allah tambahkan nikmat yang biasanya tidak ada TV, sudah ada TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan itu ada banyak informasi yang nanti bisa disampaikan sambil menunggu ada informasi yang bisa kita pesankan sambil nanti menjalani di setiap session kegiatan tausiah bersama Ustadz. Mudah-mudahan nanti ada bertambahnya manfaat. Allahu a'lam, ini nanti sudah bisa dipakai untuk kegiatan materi kajian atau belum, tergantung kesiapan dari tim yang sudah mempersiapkannya. Tapi kembali lagi, ini adalah nikmat dari Allah yang pantas untuk kita syukuri. Dan alhamdulillah kemarin kita mulai gulirkan untuk pembelian kursi, dan yang panjenengan duduki adalah kursi-kursi yang panjenengan wakafkan dalam majelis ini. Alhamdulillah sudah ada 300 kursi yang kita beli, walaupun belum selesai, masih ada sekitar 100 kursi yang mungkin belum tertransaksi. Mudah-mudahan kembali Allah mudahkan kita mendapatkan fasilitas-fasilitas belajar, menuntut ilmu, sehingga menambah kebaikan dan kenyamanan kita bersama. Kami mewakili dari panitia, dari yayasan, mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fi ahlikum wa ma'alikum. Barakallahu fi ahlikum wa ma'alikum.
barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakumullahu fima a'taitum wa barakallahu fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran insyaallah. Mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah dari Allah untuk mengundang jariahnya untuk panjenengan semua, untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan atas waktu-waktu kita, mengundang keberkahan dari Allah atas pekerjaan-pekerjaan kita, mengundang keberkahan dari Allah atas harta-harta kita, mengundang keberkahan dari Allah atas keluarga-keluarga kita, mengundang keberkahan Allah atas ilmu-ilmu kita, dan masih banyak lagi yang mudah-mudahan bisa terundang keberkahannya lewat amal soleh yang kita lakukan bersama-sama. Maka rasa syukur kepada Allah dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mendukung, memberikan motivasi, semangat dan juga kontribusi nyata untuk hadirnya hal-hal yang kita butuhkan dalam menjalani kegiatan kita di dunia ini untuk bermajlis bersama-sama di sini. Kembali berharap kita dipersaudarakan di dunia ini karena iman kepada Allah. Mudah-mudahan kelak kita kembali dikumpulkan di jannah-jannahnya Allah dalam kondisi tentu yang jauh lebih baik sebagaimana yang kita harapkan di dalam doa-doa kita. Allahumma amin. Karena waktu juga sudah sore, berharap kita bisa memulainya lebih awal, tapi seringkali ketika kita mendapati di jam-jam awal itu yang datang masih sangat sedikit. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang kita semua dimudahkan untuk bisa mengawali kegiatan kita lebih awal sehingga waktunya lebih mencukupi untuk selesainya acara ini bisa maksimal semuanya terselesaikan. Kita berdoa bersama-sama semoga langit yang nampak mendung itu bisa tertahan, tidak menurunkan hujannya. Kalau andai kata menurunkan hujan semoga tidak terlalu banyak sehingga kita bisa berkegiatan sampai selesai, karena masih beberapa tahapan kerja yang belum bisa kami selesaikan. Harusnya di belakang situ kita tutup ya kan, pakai semacam polikarbonat yang ada bingkainya, besi-besi seperti itu sehingga bisa menahan angin maupun air, tapi kembali lagi semuanya bertahap. Mudah-mudahan Allah mampukan kita, semakin bertambahnya waktu, fasilitas-fasilitas di tempat ini semakin komplit, semakin nyaman dengan izin Allah, dengan rezeki Allah. Mudah-mudahan lewat wasilah kita semua sehingga nama-nama kita tercantum di dalamnya. Allahumma amin. Sekian sambutan dari kami, khilaf dan salahnya mohon ikhlasnya untuk dimaklumi dan dimaafkan. Segera kita akan mengikuti kajian bersama guru kita Kiai Haji Umar Faqihuddin. Akhirul kalam, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tajawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana
atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimah yang semuanya semoga dirahmati Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dihimpun, dimampukan dalam sebuah majelis yang istimewa. Di setiap majelis selalu kami berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari sisimu ya Allah rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan tata, rencanakan, atur bagaimana urusan-urusan kami itu benar. Karena belum tentu yang baik pun benar, apalagi yang tidak baik. Pengen pakai kursi baru, akhirnya kursi yang baru itu datang. Ini kan niatannya benar, tujuannya benar, tapi lintasan ini bikin nggak benar. Tiba-tiba ada niatan ben ketok anyar, ben ketok apaan. Pengennya pakai televisi itu biar waktu yang singkat bermanfaat dengan ilmu yang lebih banyak. Tapi lintasan kadang-kadang munculnya di benak masing-masing itu juga beda-beda. Padahal niatannya baik. Tidak setiap niatan yang baik itu bisa berujung baik tanpa rahmat dari Allah SWT. Sudah begitu itu lintasannya macam-macam. Dadak nggo TV barang, kurang garapan. Ada lintasan muncul yang lain, ya urung cash, kredit, dan macam-macam. Maka kita selalu mohon yang baik saja itu tanpa dikawal dengan rahmat, itu hasilnya enggak baik. Apalagi yang tidak baik, potensinya juga menjadi tidak baik. Termasuk hujan sore hari ini kan baik. Wa nunazzilu minas sama'i rahmah. Kami turunkan dari langit itu rahmat, tidak boleh dicaci, tapi yo medeni gitu ya. Nek deres tempias, kalau enggak segera berhenti pulangnya terancam. Ibu-ibu yang lupa ngentas jemuran ya kepikiran, waduh piye. Itu kalau tidak dikawal dengan rahmat Allah, ini berbahaya sekali. Maka kita ingin apa yang pernah menimpa Ashabul Kahfi, terjaga hidupnya, terjaga niatnya, terjaga iradahnya, terjaga fikirannya, terjaga pandangannya, dan terjaga semua perjalanan hidupnya selama 309 tahun tanpa melenceng sedikit pun. Itu dengan rahmatnya Allah. Dan yang dibaca sama dengan yang kita baca tadi. Saya yang baca, panjenengan semua tinggal ngamini, itu sudah idem. Dan itu kalau panjenengan mengingat-ingat setiap awal tausiah mesti kami baca. Karena kekhawatiran yang amat sangat, keplesetnya niat, keplesetnya hal-hal yang lain yang membuat kita tidak semakin dekat kepada Allah, yang membuat kita itu kepleset. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar 309 tahun itu aja itu terkawal dengan itu. Walaupun prakteknya tidur. Bapak Ibu pengen tiru ya susah. Tapi kalau Allah berkuasa sangat bisa. Direncana susah,
mau niat tidur 309 tahun susah. Don't try at home, jangan coba-coba. Kecuali panjenengan langsung dikubur gitu ya. Ngomong ini tidur tapi kok terus-terusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini perhatian panjenengan biasanya di satu titik, saya di tengah, tapi mulai mau dipecah di 3 titik karena sudah mulai pakai televisi. Saya pun dikasih alat seperti ini. Cuma satu, tolong jangan diminta. Biang segala cara. Ya ini bikin gerak sendiri itu. Apakah saya bisa melihat? Bisa, karena di sini televisinya. Yang membuat biang segala urusan itu ternyata takwa. Cara apa saja sih yang hari ini kita hajatkan? Semuanya. Membangun keluarga yang sakinah, mengantar anak-anak soleh dan soleha, menyelesaikan hutang-hutangnya, menghadirkan solusi dalam berbagai persoalannya, menemukan pasangan yang menjadi jodohnya, hadirnya keturunan. Apalagi di saat kita hari ini sedang diuji dengan ekonomi, bagaimana mengembalikan jatah rezeki kita, bahkan membuat berlipat-lipat hingga tak bertepi rezeki itu. Maka sengaja kami pilih agar menambah bagian solusi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oh ternyata sedikit-sedikit. Nah, ada 4 langsung, tidak perlu kami menuliskan lagi, sudah langsung muncul tulisannya. Apa sih yang dimaksudkan takwa? Banyak definisinya. Tapi kami memetik 4 definisi yang diarahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karena ini lebih memahamkan, lebih mengena. Kalau takwa didefinisikan sebagai melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, ini belum dijelaskan secara detail. Sahabat Umar Khattab mendefinisikan seperti kita berjalan yang penuh onak duri. Apa yang kita lakukan? Hati-hati, begitulah takwa. Ini pun terkadang belum masuk di dalam analogi kita. Ini definisi yang saya suka karena lebih mudah dan lebih mengena. Yang disebut takwa itu yang pertama al-khaufu bil jalil. Rasa takut yang tumbuh dan bertambah kepada Allah. Rasa takut yang tumbuh dan bertambah kepada Allah. Takut karena apa? Takut kalau kita itu terputus dari rahmatnya Allah. Takut kalau kita itu tidak mendapati rezeki husnul khatimah. Takut kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Takut kalau kelak itu di mahsyar kita tidak dapat naungan Allah. Takut kalau kita itu menerima catatan amal soleh kita itu dari tangan kiri dan dari balik punggung. Takut andai kata kita meniti sirat itu gagal dan ketakutan bertambah ketakutan andai kita ada dalam daftar ashabun nar. Waliyadzubillah. Takut inilah yang kemudian menghadirkan rasa yang kedua, al-mahabbah. Kalau takut kepada sesuatu itu biasanya lari, kalau takut kepada Allah itu lebih mendekat. Karena tidak ada jalan lari, itu enggak ada. Cara takut kepada Allah itu yang mendekat. Kalau lari justru tidak bisa lari. Tidak ada pilihan takut kepada Allah kecuali dekat. Mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amalan-amalan yang mengantarkan kita dicintai oleh Allah. Rasa takut kepada Allah itu menimbulkan harapan. Kalau bukan Allah yang bisa nolong kita itu siapa? Allah lah Rabbul Alamin, Allah Rabbun Nas.
dan selalu memberikan kepada hamba ini yang mudah. Sekalipun banyak hamba ini memilih yang susah. Yang Allah perintahkan kalau kamu dalam masalah, dan itu pernah dialami oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, ucapkan dan ulang-ulangi, kukuhkan sehingga menjadi ruh di dalam setiap ucapanmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebenarnya kalimatnya dahsyat, kalimatnya tidak berubah. Yang menjadikan berkurang kedahsyatannya karena kita sendiri yang meragukan. Mosok ngono tok. Kan jengkel gitu Bapak Ibu. Mengucapkan itu saja tanpa ikhtiar. Ini kan pengen golek susah. Kalau Nabiullah Yunus itu ditelan ikan, ikannya itu jangan dibayangkan itu satu aula. Ikannya itu bisa jadi satu kampung, bisa jadi satu kecamatan. Ikan nun, ikan paling besar. Kira-kira ikhtiar apa yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan solusi dari ikan sebesar itu? Lari. Wong di lautan. Sak cepet-cepetnya kita berenang, kalau ikannya sekecamatan terus mau kemana gitu. Ya karena ya ditelan gitu. Ngitik-ngitik dari dalam perut, enggak kepikir. Pakai gerakan-gerakan nendang-nendang dan mukul-mukul ikan. Bergerak saja itu mending. Tapi yang Allah ajarkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini yang Allah ajarkan, ini yang kita lakukan. Jangan melihat kepada apa yang diperintahkan, melihatlah siapa yang merintahkan. Yang diperintahkan itu ringan, walhamdulillah, karena kita pengen yang ringan. Tapi lihatlah siapa yang memerintahkan. Yang memerintahkan itu penguasa langit dan bumi, pemilik alam semesta, yang memiliki manusia. Maka kalau Allah yang memerintahkan, segalanya sangat-sangat bisa. Apalagi cuma hutang lunas, apalagi cuma ketemu jodoh, apalagi cuma ketemu keturunan, apalagi ketemu solusi-solusi yang ada. Roh ini yang hilang sehingga hanya sekedar gerakan tubuh, apalagi cuma gerakan lisan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi kemudian ruhnya enggak ke bawah. Rumah bekicot itu ya tetap rumah, enggak ada nilainya. Rumah kerang itu juga tetap rumah, tidak ada nilainya. Tapi gara-gara ada yang di dalamnya, maka menjadikan nilai tertentu. Itu al-khaufu bil jalil. Tapi rasa-rasanya menambah dan menumbuhkan dan menambah rasa takut. Ini kesulitan. Yuk kita lihat yang kedua, al-amalu bitanzil. Cara agar takut itu tumbuh dan kemudian bertambah, maka harus melakukan yang kedua, mematut diri di hadapan perintah Allah yang diturunkan untuk bisa dipraktekkan. Berapa ayat yang kita praktekkan, berapa hadis yang sudah kita praktekkan. Sibuk kita tiap hari itu seperti itu. Bukan kita mencari dalil, tapi kita mengamalkan dalil. Ini yang diamalkan dalil mana, ini yang diamalkan ayat mana. Tidak usah nyari-nyari karena sudah terlalu banyak yang belum diamalkan. Lah sudah dipraktekkan tapi kok ya kurang semangat untuk nambah. Sebenarnya sudah tahu qiyamul lail itu hebatnya kayak apa, sedekah itu hebatnya kayak apa. Tapi kok rasa-rasanya masih hitungan banget gitu loh. Milih endi? 2,5%, 10%, 20%, apa 40%? Saya masih latihan 2,5% saja. Milih mana? 1 kursi, 2 kursi, 10 kursi, ataukah 10 kursi atau 100 kursi yang mau diwakafkan? Saya masih belajar, pengennya bertahap 1 kursi saja. Pernah enggak kita itu
membayangkan, mengimajinasikan perjalanan panjang kita itu. Fatazawwadu, berbekalah. Fa inna khaira zati taqwa, sebaik-baik bekal itu takwa. Kalau takwa itu sudah dilakukan oleh kita semua, kita biasakan, tidak peduli mau COVID-19 ataukah tidak, mau ada resesi ekonomi ataukah tidak, itu nggak ngefek gitu loh ya. Karena urusan kita itu bukan di sekitar kita, urusan kita dengan yang memiliki kita, menjadikan kita lebih tegar di dalam kehidupan. Mereka-mereka yang tegar karena ditegarkan yang maha besar di dunianya, mereka-mereka yang akan dibuat tegar kelak di alam kuburnya dan dibuat tegar kelak di akhiratnya. Al-isti'dadul yaumir rahil, dia tidak hanya mempersiapkan kehidupan pendek dunianya, dia juga mempersiapkan bekal untuk kehidupan di alam kuburnya, juga mempersiapkan nanti ketika di mahsyarnya, juga persiapan ketika nanti di mizannya, dipersiapkan semuanya, dan itu dari muara yang sama, yaitu takwa. Baru kemudian makna takwa itu adalah al-qanaatu bil qalil, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu lompat. Ridho. Allah itu suka hamba yang kalau dikasih apa-apa itu ridho. Lebih dari sekedar qanaah. Ridho. Dikasih hujan, ridho. Hujannya sedikit, ridho. Kehujanan, ridho. Dikasih rezeki banyak, ridho. Dikasih rezeki tidak sedikit, ridho juga. Padahal podo ae gitu ya. Seneng gitu loh ya. Ya Allah makasih ya Allah, diterima dulu. Adapun mau protes itu nanti gitu loh ya. Ya Allah makasih ya Allah, tapi kayaknya ini ada yang kurang. Ini. Saya sering menganalogikan kayak perumpamaan, mereka-mereka yang meminta kepada Allah itu ibarat anak kecil kita yang kelas 1. Kelas 1 SD pulangnya jam 1. Begitu pulang sampai di rumah, bajunya basah. Sepatunya kena lumpur. Kemudian tahu-tahu langsung naik di atas lantai. Lupa mengucapkan salam. Terus langsung ke meja makan. Dilihatnya lauknya tempe. Langsung bengok. Tempe lagi, tempe lagi. Itu kalau ibu-ibu yang pengalaman diapakan, Bu? Dijewer, apa dicarikan sapu, apa guyang-guyu. Wong datang-datang ndak salam. Bajunya basah. Sepatunya enggak dilepas, kena lumpur, nginjak-nginjak lantai, tahu-tahu bengak-bengok, merotes lagi lauknya tempe. Kerja yonda, masak yonda, tinggal makan aja kok protes. Coba itu kalau kita bawa, kita itu enggak ngerti seberapa basahnya kita dengan masalah terhadap Allah. Kita itu tidak tahu kotornya kayak apa karena maksiat kepada Allah. Sudah berdoanya tidak pakai unggah-ungguh. Dikasih rezeki kemudian kita ngomel-ngomel. Sejuta lagi, sejuta lagi. Kira-kira pantasnya diapakan Allah itu? Itu enggak dijiwit aja itu mending itu. Kita lebih bisa memahami seperti itu agar kita itu punya adab dan akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Kan lebih baik kalau kita itu minta maaf dulu, memberikan alasan dulu, kemudian memuji dulu. Alhamdulillah lauknya tempe. Ini kalau tempe ditambah telur kayaknya enak, apalagi sate enak. Ibu itu cantik kalau masaknya itu ditambahi dengan sambal terasi. Pinter ngerayu. Arab jengkel itu jadi hilang jengkelnya. Begitulah kira-kira. Itu makna takwa singkat ya. Selanjutnya adalah ada 8 fasilitas mereka yang bertakwa. Agar kita bisa menemukan cara dari setiap masalah kita. Saya tidak tahu selesai atau tidak. Yang pertama adalah
diajarkan segala cara. Ini saya nomor satukan. Kayaknya yang kita bahas cuma nomor satu ini saja, karena waktunya yang singkat. Kalau diajarkan nomor satu saja ngapain disebutkan 8? Biar kepo, ben mangkat terus. Karena berkesinambungan. Kalau yang belum kena masalah enggak begitu selera, tapi yang kena masalah jadi besok mangkat lagi gitu. Maka jangan sampai nunggu kena masalah baru mangkat. Jangan suka kuratif tapi preventif. Yang nomor satu yang paling utama, diajarkan segala cara. Tertuang di surat Al-Baqarah ayat 282 yang dibahas tentang masalah paling panjang karena ayatnya paling panjang di dalam Al-Quran. Masalah apa? Hutang. Ternyata ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu bicaranya tentang hutang. Pantesan hutangnya ora rampung-rampung, dowo. Entah seri keberapa itu enggak rampung-rampung. Hatta anak turun sampai ke cucu, sampai keturunan keberapa, yo gak lunas-lunas hutangnya. Enggak ditulis dan enggak diwasiatkan. Maka sebelum kita bahas lunas, yang dibahas itu takwanya dulu. Karena di akhir dari ayat yang panjang itu, kalau dibahas bisa 3 pertemuan lagi satu ayat itu. Karena satu halaman Bapak Ibu. Kalau enggak percaya, dilihat sendiri. Daripada ngelihat sendiri, percaya saja. Padahal ngelihat ya enggak apa-apa. Justru ending di kalimat akhirnya dari ayat itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan semuanya. Saya itu bingung kalau buka usaha caranya gimana, takwa saja. Saya itu bingung hutangnya terlalu banyak, dari mana saya akan memulai, takwa saja. Saya itu bingung bagaimana akan mengurai benang ruwet masalah, takwa saja. Nanti Allah akan menata, harus ketemu dengan siapa, harus berjalan kemana, harus melakukan apa, tahapan demi tahapannya seperti apa, Allah akan ajarkan semuanya. Itu yang dijanjikan, maka saya sebut itu biang. Lah kalau semuanya itu diajarkan, kenapa kita tidak melakukan? Saya itu mau beli rumah tapi nggak tahu caranya, takwa. Saya itu mau menikah tapi bingung nikah sama siapa, takwa. Saya tuh pengen punya anak tapi belum punya istri, takwa saja. Jelimet. Sudah takwa saja. Sholatnya dijaga. Pastikan dapat takbiratul ikram. Istimewanya Abu Bakar As-Siddiq itu enggak neko-neko, tapi ditiru susah. Abu Bakar As-Siddiq itu sejak kenal sholat 5 waktu, itu tidak pernah ketinggalan takbiratul ikram bersama Rasulullah. Kayaknya bapak-bapak sudah lolos semua itu, termasuk saya. Sering telat. Padahal saya itu juga termasuk dalam daftar imam. Tapi kalah sama muadzin. Wong sholat sunnah jadi komati bisa. Karena yang jadi imam yang lain bisa. Maka kalau seseorang menenggelamkan diri di dalam takwa kepada Allah, maka segala problematikanya Allah akan atur. Allah akan atur. Kalau mau kita sejenak melihat cerita para sahabat yang kemudian memimpin dunia, itu kira-kira kuliahnya di mana ya? Umar bin Khattab itu lulusan doktor, profesor S1 atau S2. Bilal bin Rabah itu posisi terakhirnya sebagai gubernur. Itu budak loh ya. Budak bisa jadi gubernur itu caranya piye gitu. Seorang yang Rasulullah mengatakan ketika Bilal bin Rabah itu padu sama Abu Bakar. Bilal itu yang membebaskan dari perbudakan ya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika terjadi padu dan itu diadukan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, hal akdzabtahu, wahai Abu Bakar, apakah kamu membuat marah Bilal?
In aghdabtahu faqad aghdabtallah. Kalau kamu membuat marah Bilal, kamu hakikatnya membuat marah Allah. Gentar dan gemetar Abu Bakar Siddiq. Seketika kepalanya ditaruh di tanah. Bilal, injak kepala saya. Itu orang tsaniyats nain, orang kedua setelah Rasulullah. Khalifah yang pertama. Ditaruh kepalanya di tanah, injak Bilal, injak. Jangan sampai kemarahanmu mengundang kemarahan Allah. Tapi ya tetap nggak diinjak gitu ya. Sudah saya maafkan, dirangkul erat oleh Bilal bin Rabah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat inilah yang membuat kita tidak putus asa. Sekalipun bahasanya itu khusus, tapi bisa digunakan pada umum. Bahasanya pada hutang, tapi bisa dipakai untuk yang lainnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen tahu sebab hutang, biar nggak penasaran, orang itu kenapa sebab hutang? Orang pertama kali sebab hutang itu karena nggak punya uang. Ngono yang ngerti toh Ustaz. Ya memang biar tahu kadang-kadang nggak ngerti gitu. Kalau tanya kenapa hutangnya nggak lunas lah tak kasih tahu gitu. Sebab pertamanya karena nggak nulis. Menulis hutang itu perintah Allah. Tidak menulis hutang itu berarti melanggar perintahnya Allah. Kemudian kok lunas, ya susah. Sekalipun itu 10.000, 50.000, berapa banyak hutang-hutang yang belum lunas dan sulit lunas, itu bukan hutang besar. 50 miliar pun peluang untuk lunasnya besar. Tapi justru 50.000 itu sulit untuk lunas kalau tidak ditulis karena melanggar perintahnya Allah. 50.000 utang bensin. Nah, neng tonggone dewi. Nyileh neng ibuke. Lah, kuwi ora dibayar-bayar. Suami kepada istrinya, "Dek, aku nyileh sik ya." Pun pinten tahun niku. Wah, aku lali. Lah ora ditulis. Kalau hutang ya hutang, kalau pemberian ya pemberian. Kayak ini kejem, malah kadar sekedar 50.000 mbok ya dilupakan. Awalnya niatnya hutang. Ini masalahnya. Karena tidak coba ditulis itu ya. Ya. Pengalaman mereka yang mulai menulis hutang itu ndredeg. Karena apa? Berpikir untuk bayarnya. Maka kalau nulis nggak usah mikir bayar, wong nulis. Kecuali pulpennya utang, bukunya ya utang, kan cuma nulis toh. Terus terakhir ditulis, ya Allah bantu untuk melunasinya, kan cuma gitu toh. Tapi kan kita tahu datanya. Kalau sudah ditulis, ya kita ngomong sama yang dihutangi, insya Allah akan kami bayar sekian-sekian. Wih tenan pura, kan insya Allah. Lah nek ra lunas piye? Kan insya Allah. Engko nek ra insya Allah. Pokoke rasa nganggo pokoke wong insya Allah. Begitu jatuh tempo, kan insya Allah. Allah belum ngasih rezeki, ya sudah. Nah terus piye ngene iki? Ya ndonga bareng. Rezekiku ya rezekimu, ya kan? Kan curang, mbok tagih tapi ra mbok dongake. Sementara kuno cek ngarep-ngarep pahalane. Menghutangi orang itu setiap saat itu argonya jalan sebagai argo pahala. Argo pahala. Maka jangan heran kadang-kadang orang yang diberikan Allah kesempatan rezeki kaya, cek seringnya didatangi orang hutang. Kalau ngampil, ana sing bahasane ngampil, ada yang bahasane nempel, ada yang bahasane nyerempet, ada yang bahasane apa gitu. Tapi ya ora dibayar. Tapi tidak jadi rezeki ketika itu kemudian jadi jengkel.
Padahal ketika dihutangi 100 juta. Dan dia itu tahu bahwa setiap saatnya argo berjalan itu adalah sodakoh. Sodakoh. Dia bersodakoh kesempatan yang senilai dengan 100 juta. Terus. Dan 1 miliar gimana? Kalau Bapak Ibu berkenan pengen berpahala terus 1 miliar, 2 miliar dan terus argonya berjalan, hubungi kami. Tak suruh bangun pondok putra, tak suruh bangun pondok putri, tak suruh bangun pondok pesantren kehidupan, tak suruh bangun pesantren yang ke-50 dari Zabisa. Memang ada yang 50? Iya, insya Allah. Tinggal kita namanya yang pertama ini yang nomor 50. Nanti yang nomor 2 yang nomor 49. Mundur. Baik. Biar enggak penasaran yang nomor 2 itu jangan iki apa to, siji kok dawa men. 2 diberikan segala solusi. Bapak Ibu kalau lihat di surat At-Tolak ayat yang kedua. Anehnya ayat-ayat takwa dan fasilitasnya itu paling banyak dimuat di surat At-Tolak yang dibahas awalnya tentang tolak. Karena hubungan sesungguhnya yang membuat banyak masalah itu hubungan suami istri. Apalagi sedang panas-panasnya mau bercerai. Itu pada rebutan rata-rata. Rebutan untuk tidak mau nanggung masalah. Nek iso anak itu pengen kono dibiayai kono. Nek iso biaya-biayanya yang nanggung sana. Maka diberikan jaminan. Kalau dia itu yakin Allah akan menjamin asal dia itu berada dalam koridor syariat, maka akan dijamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sekiranya jalan hidup kita itu buntu. Buntu itu di ruang yang gelap, tidak ada sedikit pun cahaya, setitik cahaya pun tidak ada, buntu. Dengan takwanya akan ada makhraja. Masih ingat cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua. Itu nggak bisa keluar dari gua. Wong itu longsor dan longsornya itu batu di dalam gua ada longsoran. Didorong nggak kuat, 3 orang nggak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan? Melakukan amalan apa-apa juga susah. Akhirnya amalan yang sudah ada itu dijadikan wasilah dan keluar 3-tiganya. Diberikan solusi. Jangan berharap solusi kalau belum bertakwa. Kalau panjenengan bertakwa, panjenengan menginginkan tidak menginginkan takwa apa tuh makhraja atau solusi itu sudah menjadi fasilitas. Saya enggak pengen dapat solusi, saya pengennya takwa saja. Ya dipaksa panjenengan mendapat solusi. Wis sembuh carane piye? Aku sepenting bertakwa. Ya tentu dapat solusi. Dan solusinya semakin takwanya dinaikkan dari kadar, solusinya bisa jadi di luar nalar. Maka ya jangan kaget. Begitu mengikuti jalan nalar, jalan takwa dan dinaikkan kadarnya. Saya pengennya Bapak Ibu yang pernah mendapati kisah hebat itu bisa bertestimoni, bisa bercerita. Kalau sekedar mendengar aja kadang-kadang kan itu cerita bener enggak, jangan-jangan itu karangan ustaz. Tapi betul-betul ada jamaah yang di sini itu baru ukurannya itu sekitar seminggu 2 mingguan itu hutangnya itu sekitar 1,5 M. Tapi betul-betul dia itu pengen menenggelamkan diri dengan takwanya kepada Allah, lebih pasrah kepada Allah, lebih mengikhlaskan segalanya diatur oleh Allah. Kemudian banyak membaca tilawahnya bisa sampai 5 juz per harinya. Tiba-tiba dari banknya mendatanginya kemudian memberikan sebuah keringanan. Dikurangilah 500 juta. 1,5 dari 1 miliar. Dikurangi lagi 500 juta lagi. Jadi 1,5 M jadi 500 juta. Bapak Ibu, kira-kira kerja apa yang seminggu itu dapat 1 miliar? Susah kan? Allahu Karim, Allah kita hebat. Dan mudah-mudahan semakin banyak yang membuktikan, semakin banyak yang membuktikan sebagai jalan takwa yang ditempuhnya. Sehingga kita makin cinta kepada Allah. Makin kita punya pengalaman hebat tentang Allah.
sehingga hidup kita tidak tersia berada di jalan Allah. Yang nomor 3, diberikan rezeki tak bertepi. Sudah, semakin dinaikkan takwa di atas kadar, semakin diberikan solusi di luar nalar. Bapak Ibu yang pengen mendapatkan solusi di luar nalar, maka naikkan takwanya di atas kadar. Maka jangan heran, kenapa kok kesannya koyok setengah mekso saya itu ya. Nek ngaji itu ya jangan 1 juz. Karena 1 juz itu kadar. Itu pun kadar minimal. Maka dinaikkan sampai 5 juz. Kenapa? Agar solusi yang diharapkan Bapak Ibu itu bisa di luar nalar. Sodakohnya ya jangan 10.000, 20.000. Coba sepertiganya. Kenapa harus setengah memaksa? Karena kita ingin menaikkan kadar untuk mendapatkan solusi di luar nalar. Jangan heran Bapak Ibu, lu ternyata ini sulit dinalar. Lewong dodolan, orang neng kios, di luar, rasanya ya ora enak, tapi kok orang ngantri. Itu cerita dari mana? Karena ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Yang Maha membagi rezeki. Nomor 4, dimudahkan segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah dijadikan urusannya mudah. Hidupnya mudah. Mengatur keluarganya, pekerjaannya mudah. Memenuhi nafkahnya mudah. Mengatur karyawannya mudah. Dihadirkan nasabah dan konsumennya mudah. Diselesaikan hutang-hutangnya mudah. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla, bukan janji dari hamba, tapi janji dari yang menciptakan hamba itu sendiri. Yang nomor 5, tapi tulisannya nomor 5 ya. Dipahalai lebih besar. Bapak Ibu yang kira-kira membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin sebatas lisan. Dan yang melibatkan lisan dan ruhnya, karena tahu ruh daripada kalimat ini. Kira-kira pahalanya lebih besar mana? Yang sujud sekedar menggugurkan kewajiban dengan yang sujud karena tersungkur kepada Allah untuk matur, bertutur kepada Allah segala urusan ini agar semuanya itu dimudahkan dan dalam kuasanya diatur, itu ceritanya akan lebih mudah gitu loh ya, dan lebih mendatangkan pahala lebih. Sujud itu bisa berurai air mata, berbisiknya ke tempat sujud, tapi terdengarnya itu di langit lantai tingkat 7, kan di atas langit yang 7. Kita teriak dari sini langit 1 aja nggak nembus. Cara untuk kita itu bisa menembus langit yang ke-7 itu adalah dengan sujud. Dengan sujud itu suara kita terdengar sampai arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dahsyat. Saya itu masih punya PR sama santriwati. Gara-gara ngajarkan satu doa yang dengan doa itu mengundang malaikat penjaga langit ke-4. Sebenarnya mau tak kasih cepet, cuma saya itu ragu kalau salah penggunaan. Karena saya pernah mencobanya sekali, salah penggunaan ngerepoti. Orang kundangan tiba-tiba harus ditarik pulang, itu kan yang ngerepoti. Terus naik motornya cepet-cepetan, dikira ada apa, ternyata ditarik pakai doa itu. Malaikat penjaga langit ke-4 itu ketarik dengan doa yang dibaca di dalam sujud. Doa itu memang harus dibacanya di dalam sujud. Ketika ia itu selesai membaca bacaan sujud, kemudian menyuarakan ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, wahai zat yang maha mencintai, wahai zat yang maha menyayangi,
Wahai yang memiliki arsy-Nya Allah. Ini kan menggetarkan banget. Jadi langsung ditembus arsy. Ini habis ya waktunya. Sudah maghrib nggih. Bagian acara biasanya ngasih surat tilang, ini enggak ngasih surat tilang, jadi enggak sadar. Kita selesaikan sampai 8 biar tuntas. 6 diberikan basiroh. Mengetahui lebih dari sekedar pandangan mata. Ada nyebutnya firasat. Firasatnya tajam. 7 dibimbing sampai sukses tahap demi tahapnya. Episode demi episodenya. Dan yang ke-8 diberikan akhir yang baik. Orang yang bertakwa akhirnya mesti baik. Endingnya mesti baik. Wal akibatu lil muttaqin wal akibatu lit taqwa. Akibat akhir ending itu selalu berpihak kepada yang bertakwa, selalu berpihak kepada mereka-mereka yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah dibantu dengan alat sehingga bisa lebih cepat. Kalau tidak dibantu dengan alat lebih lama lagi. Sehingga mudah-mudahan mengalir seiring dengan ilmu yang didengarkan. Mereka-mereka yang berjariah juga mendapatkan pahala-pahalanya. Panjenengan-panjenengan yang berkontribusi juga mendapatkan pahala jariah karena terus mengalirkan pahala langsung masuk ke rekening pahala masing-masing. Mari kita tutup majelis kita dengan memohon kepada Allah di waktu yang mustajabah ini, hari Jumat ba'da asar jelang maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sahil umurana wa sahil umra usratina wa sahil umra walidaina wa sahil umra jami'il muslimin. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan kami. Ya Allah, mudahkan urusan-urusan keluarga kami. Ya Allah, mudahkan urusan kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkan urusan kaum muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hamana, Allahumma dzib hamana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikan problematika kami. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarrin ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullakum. Hanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.